Hey, waktunya dengerin podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, friend. Ini kita sudah mau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Betul-betul, walaupun di tengah pandemi ini betul-betul Ramadan ini berjalan dengan begitu nikmat sehingga tidak terasa kita sudah mau menuju ke 10 hari terakhir. Semoga keberkahan selalu menaungi setiap langkah kita, setiap aktivitas kita, friend. Dan seperti biasa saya menyapa kamu semua malam ini untuk berbincang-bincang dengan leader Smart Friend Community. Dan saat ini di ujung telepon sana saya sudah terhubung dengan leader Smart Friend Community Jakarta. Kita akan ngobrol langsung, ada Bang Doni ini ya. Kita sapa saja. Assalamualaikum Bang Doni. Waalaikumsalam Mas Brigado. Oke, sehat Bang Doni ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Bang, ini lagi di mana nih posisi? Sekarang lagi ini di kampung. Alhamdulillah kemarin bisa sempat pulang kampung sebelum lockdown. Sebelum ada aturan PSBB ya? Iya, benar. Di mana nih kampungnya? Kampungnya saya di Desa Gandri, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Nggak jauh dari Pelabuhan Bakauheni sih. Oh, di Lampung? Iya, di Lampung. Oh, deket-deket ini dong. Dekat nggak ke Mas Agung? Lumayan jauh kalau Mas Agungnya di kotanya. Kalau saya mah dekat pelabuhan. Pelabuhan Bakauheni. Pesisir berarti ya? Iya. Berarti kalau misalnya si anak Krakatau lagi erupsi, bisa kelihatan dong? Bisa kelihatan nggak? Oh enggak, saya agak lagi. Tapi dekat ke laut? Ke laut ya mungkin setengah jam sih kalau misalnya ini mau ke pantai gitu. Bang Don, ini di Lampung suasana Ramadan kali ini tuh kayak gimana sih? Boleh ceritain nggak? Waduh, pastinya beda banget ya sama tahun-tahun sebelumnya. Karena ini kan situasi juga lagi pandemi kan. Cuman alhamdulillahnya berhubung di desa saya ini kan masih ya jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Jadinya salat tarawih ataupun tadarus Quran itu masih berjalan. Cuman tetap ada batasan-batasan gitu sih dari pemerintah desanya. Gitu. Memang belum ada kebijakan PSBB di sana ya? Ya belum terlalu, karena kita kan masih di kampungnya banget gitu. Kalau udah kotanya, itu udah baru diberlakukan. Oh, oke. Bang Don, sehari-hari nih di luar bulan Ramadan kesibukan Bang Doni apa nih sebenarnya? Kalau saya sendiri masih kuliah gitu. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di UIN Jakarta. Daerah di Ciputat, Tangsel ya, di UIN Syahid ya? Ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Syarif Hidayatullah. Wah, keren. Semester berapa sekarang? Semesternya alhamdulillah berjalan 4. Semester 4? Ya, semester 4. Berarti masuk angkatan 2018 ya? Ya, bener banget. Oh, hey. Jurusan apa tuh? Jurusannya Ahwalus Saksiyah atau Hukum Keluarga. Apa biasanya apa yang dibahas di Ahwalus Saksiyah itu? Ya jadi yang kita pelajari di hukum keluarga itu ya hukum-hukum tentang kekeluargaan, kayak mungkin ilmu waris, terus talak, terus munakahat, cerai, talak, nikah dan sebagainya dah teman-temannya gitu. Oh, berarti ini proyeksinya untuk nantinya bisa jadi penyuluh agama atau di KUA mungkin ya? Ya benar. Di pengadilan agama sih. Oke. Ini fakultasnya? Fakultasnya Syariah dan Hukum. Syariah dan Hukum. Oh, berarti hampir sama ya di semua UIN nih jurusan itu adanya di Fakultas Syariah dan Hukum ya? Iya benar. Oke. Bang Doni, enak gak sih
kan ini berarti masih kuliah aktif ya. Terus dengan adanya pandemi ini ngerasain yang namanya kuliah jarak jauh, ya nggak? Ya. Apa rasanya dikasih kuliah jarak jauh nih? Yang pertama ya ada plus minusnya lah ya. Nilai plusnya, alhamdulillah bisa lebih lama kan sama keluarga di rumah karena bisa pulang gitu. Jadi bisa ngerasain nuansa keluarganya lebih banyak gitu kan. Karena kan dulu dari SMA itu udah jarang banget pulang. Jadi ini udah luar biasa banget bisa berbulan-bulan di rumah gitu. Itu nilai plusnya. Cuman minusnya karena kuliah jarak jauh kan harus selalu online nih. Kuota juga harus selalu tersedia. Jadi ya mungkin disitulah kendalanya. Kadang sinyalnya, terus kadang jaringannya. Biasanya kan kita kuliah pakai Zoom atau Google Meet yang jaringannya harus banget enak gitu kan. Jadi kendala di situ aja sih. Tapi selama ini efektif nggak sebetulnya kuliah secara daring ini? Kalau efektif tidaknya sih, kalau saya pribadi ya, kalau cuma untuk berjalan secara formalitas ya oke-oke aja sih. Cuman kalau untuk transfer ilmunya sendiri, banyak juga sih teman-teman yang mengeluh karena kan setiap orang beda-beda nih dalam proses pemahaman materi. Kalau cuma lewat daring kan kita cuma ngedengerin teman kadang, atau mungkin dengerin penjelasan dosen, itu pun nggak bisa leluasa, terbatas waktu. Jadinya ya kayak gitulah, paham-paham dikit, enggak juga banyak. Iya. Tapi di semester ini dapat mata kuliah yang itu mengharuskan praktek nggak? Kalau di semester ini sebenarnya ada ilmu falak. Itu kan kita kayak ini ya, menentukan gitu. awal bulan Ramadan ini ya. Ya, biasanya kita kayak ngeliat hilal gitu kan. Cuman mungkin karena ini jadi jarak jauh nggak bisa. Terus juga hitung-hitungannya jadi manual lewat hitung sendiri, belajar sendiri gitu lah. Oke. Tapi asik gak tuh jadinya jatuhnya? Jadinya asik sih, cuman bikin pening kan, nggak ada yang bimbingnya. Terusnya cuma ngasih arahan aja, kitanya sendiri yang seru explore gitu. Cuma lebih seru aja, jadi bisa tahu lebih banyak gitu kan. Karena dibantu sama kita lihat di di Google ataupun di YouTube, jadi bisa membantu lah. Oke. Bang Don, ini di rumah dari bulan apa? Di rumah ini bulan apa nih? Ini bulan Mei ya? Mei, betul. Ini sih awal April. Awal April. Jadi lumayan. Waktu itu tidak ada kendala untuk pulang ya? Sebenarnya ada, karena kan takut juga sih waktu dulu kemarin pulang itu kan udah mulai marak nih. Di Jakarta juga udah zona merah. Cuman kalau di Tangsel kan jadi kemarin itu siasatnya saya pulang bareng mobil pisang. Jadi lebih aman. Serius? Iya bener. Jadi kan saya kan punya tangga yang dia bus pisang. Jadi suka setor pisang gitu ke daerah Kebayoran Lama. Nah, Tangsel kan Ciputat kan deket banget sih ya sama Kebayoran Lama. Nah, jadi ikut di situ. Dan lebih aman sih karena sekali udah masuk mobilnya kita nggak keluar-keluar lagi. Di pelabuhan cuma keluar sebentar. Kalau misalnya naik bis atau mungkin kereta kan itu banyak banget nih interaksi sama orangnya. Jadi buat minimalisir aja sebenarnya. Oke. Jadi naik mobil pisang. Berarti itu tapi naiknya di depan dong pastinya ya? Ya, di depan. Di belakang serem. Kali gitu naiknya di belakang. Nih berarti itu hampir setiap pulang pakai perjalanan darat gitu atau pernah juga misalnya lewat udara gitu? Enggak, kalau saya darat. Soalnya kalau udara, Bandara Raden Intan terlalu jauh ke daerah saya. Jadinya lebih enak darat. Gitu. Berapa lama waktu tempuh dari Tangsel ke Lampung, ke tempatmu? Ini ya tentatif ya, tergantung kondisi jalan juga masih atau enggaknya. Tapi rata-rata sih 6 sampai 7 jam sih. Oh berarti nggak nyampe 1 hari ya? Enggak, alhamdulillah enggak.
Sampai 1 hari. Pakai kapal feri berarti ngelewatin selat Sunda berarti ya? Ngelewatin selat Sunda. Ngomong-ngomong, banyak juga nggak teman-teman yang senasib sepenanggungan nih, yang kemudian pulang ke tanah kelahirannya masing-masing, atau masih ada teman-teman juga yang terjebak dalam tanda kutip di Jakarta? Banyak juga sih teman-teman yang udah balik, tapi mereka baliknya lebih awal. Sebenarnya saya pengen juga sih balik dari awal, karena kan dari pihak kampus sendiri kemarin udah kayak ngasih himbauan kalau kuliahnya secara online. Cuman kan belum ditentukan sampai kapan. Nah, pas ada SK dari rektor kalau misalnya semester ini full lewat daring, saya langsung memutuskan buat balik. Nah, ada juga teman-teman yang masih sekarang di asrama. Nggak bisa balik karena mereka ya banyak pertimbangannya sih. Pertama takut karena kan harus naik angkutan umum. Betul. Terus juga di rumah kan lihat masyarakat juga kan, banyak juga sih masyarakat yang nggak mau menerima orang dari luar gitu. Iya. Belum juga masalah kondisi di kampungnya, terutama jaringan sebenarnya jadi pertimbangannya. Khawatir pada nggak bisa kuliah online karena jaringannya agak susah gitu kan. Ada yang pernah cerita nggak cara mereka survive kemudian di Jakarta tuh kayak gimana kondisinya seperti ini? Kalau saya kan di kuliahnya juga tinggalnya di asrama, asrama IMM Ciputat. Nah, jadi di sana teman-teman saya juga banyak yang masih tinggal di sana, dan buat bertahan hidup di sana katanya udah sepi sih ini, yang jual-jualan biasanya kan warteg tuh masih pada buka atau rumah atau tempat-tempat makan, tapi sekarang udah pada sepi. Dan alhamdulillahnya ada itu namanya bantuan dari BEM, dari DMAU, terus ada dari STF, sosial kelas gitu ya, lupa deh, STF. Jadi mereka terbantu di program-program kayak gitu buat bertahan hidup. Oke. Duh, semoga cepat berlalu ya. Jadi merinding juga sih, karena emang saya juga kebetulan tinggal di daerah yang berdekatan dengan UIN Bandung, juga dalam kondisi yang hampir sama sebetulnya gitu ya. Banyak juga teman-teman yang saat ini masih bertahan di Bandung karena memang tidak bisa pulang ke daerahnya masing-masing. Ngomong-ngomong, tadi kan ngobrolin BEM nih. Kalau Doni sendiri aktif nggak di organisasi-organisasi mahasiswa seperti itu? Kalau di organisasi mahasiswa, kalau yang di organisasi ekstra ya, itu saya alhamdulillah lumayan aktif di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Muhammadiyah, betul. Nah, kalau di organisasi intra ikut mungkin kayak lembaga dakwah kampus, LDK, terus Dema fakultas BEM, mungkin organisasi lain kayak mungkin forum mahasiswa bidik misi ataupun yang lainnya deh gitu. Alhamdulillah lumayan sih. Doni masuk sebagai mahasiswa bidik misi ya? Iya, alhamdulillah. Apa sih bedanya mahasiswa bidik misi sama yang bukan? Bedanya yang jelas kita dapat ini ya, subsidi buat bayar uang kuliah pertama. Terus biasanya banyak juga sih program-program yang dibuat dari kemahasiswaan untuk kita. Jadinya ya buat pengembangan minat bakat, skill juga lumayan ada ininya. Program-program yang bisa buat ningkatin kita. Dan itu saling terhubung ya antar penerima bidik misi di seluruh kampus se-Indonesia, atau sebetulnya hanya di kampus sendiri aja? Kalau itu sih di kampus sendiri sih. Kalau misalnya mau terhubung dengan penerima beasiswa bidik misi yang dari kampus lain, itu ada lagi organisasinya. Ada lagi. Gitu. Ada yang wilayah, nasional gitu. Oke. Dan mengikuti organisasi-organisasi tersebut, ada apa sih manfaat yang bisa diambil oleh Doni gitu? Manfaatnya banyak banget ya, terutama sih ilmu tentang organisasi gitu. Karena kan ilmu-ilmu kayak gitu nggak kita dapetin di bangku perkuliahan. Betul. Jadi bisa kita dapat banyak di situ. Terus kayak leadership, terus
mungkin manajemen waktu, manajemen organisasi, dan jelasnya kita jadi bisa lebih banyak relasi lah, teman, jadi tahu watak kepribadian orang-orang itu kayak gimana gitu kan. Karena kan kalau organisasi biasanya kalau rapat atau mungkin lagi diskusi kan suka ngotot-ngototan tuh. Jadi bisa tahu oh ini orangnya kayak gini gitu. Jadi lebih perbendaharaan karakteristik teman-teman jadi lebih tahu lah gitu ya. Bisa lebih buat mendewasakan diri juga sih. Terus tadi kan ngobrol tentang ada tentang manajemen waktu. Nah, cara Doni sendiri untuk nge-manage waktu antara kuliah, terus juga organisasi dan kesibukan lainnya tuh gimana caranya? Kalau saya buat manajemen itu ngambil skala prioritas sih. Yang mana yang paling penting, yang paling mendesak, nah itu yang dilakuin pertama. Misalnya ada kuliah, terus juga ada kegiatan organisasi lain. Tapi karena mungkin kita lihat, oh yang lebih penting ini, terus yang lebih mendesak yang ini ya, jadi ya ambil yang itu gitu. Jadi memang menggunakan skala prioritas mungkin ya? Karena kan kita sering banget nih, kalau ngikutin beberapa organisasi, kadang kebentur waktunya. Banyak kegiatan-kegiatan yang tabrakan, yang berbarengan, jadi ya harus lihat skala prioritas gitu. Oke, ya, betul. Nah, ini kan, ya karena gini soalnya, kalau kenapa saya kemudian membahas manajemen waktu, Doni kan menerima beasiswa ya, kan katanya nih teman-teman yang menerima beasiswa ini memang harus lulus tepat waktu. Sedangkan ini juga berseberangan dengan biasanya aktivis kampus teh suka agak molor gitu. Iya. Iya gitu maksudnya. Jadi ya keren sih, maksudnya bisa ngatur skala prioritas yang mana yang lebih penting mungkin ya. Benar. Nah, dan awalnya Doni sampai bisa kemudian tergabung di Smart Friend Community ini gimana ceritanya? Awalnya ini sebenarnya nggak nyangka ya, karena kan nggak tahu dulunya kalau ada Smart Friend Community atau apa yang program-program Smart Friend yang lainnya. Cuman waktu dulu SMA saya kan pernah dapet beasiswa bimbel dari beasiswa Perintis Nusantara di Lampung. Nah kebetulan tutornya itu Kak Agung yang sekarang jadi leader Smart Friend Community Bandar Lampung. Nah jadi udah kenal dekat gitu. Nah terus pas saya kan juga kontak dia, sering lihat gitu kegiatan-kegiatan dia, loh kok ada kegiatan Smart Friend Community, jadi saya tanya-tanya. Nah pas kebetulan saya ada event di organisasi, saya nanya ke Kak Agung, Kak kalau mau disupport sama Smart Friend Community gimana ya caranya? Nah sama Kak Agung dikasih tahu tuh nomornya Mas Dani waktu itu. Jadi saya langsung ngubungin Mas Dani aja. Sekali dua kali ngadain acara dan sukses bareng Smart Friend Community, akhirnya Mas Dani nawarin buat jadi leader Smart Friend Community Jakarta, yang kebetulan bulan November 10 November itu kan baru mau launching, jadi ditawarin buat jadi leader gitu. Oke, progresnya sendiri selama Doni dari kapan sebenarnya? Jadi saya ya dari launching Smart Friend Community Jakarta 10 November itu sih, baru banget pokoknya, belum tahu banyak. Oke. Jadi baru pas awal gabung langsung jadi leader. Tapi sebelumnya pernah juga join ke grup Smart Friend Community Tangerang Raya yang sama Mas Purwanto. Tapi di situ kan kita nggak bisa tahu banyak karena hanya di grup, paling cuma dapat info-info tentang Smart Friend gitu. Oke. Dan progresnya sendiri nih, ini berarti kan udah masuk beberapa bulan lah ya istilahnya. Iya. Udah berasa belum manfaat dari bergabung dengan Smart Friend Community? Wih, jelas manfaatnya luar biasa pokoknya gabung Smart Friend Community ini. Jadi pertama banyak banget ilmu yang bisa didapat. Entah itu ilmu tentang pengetahuan tentang Smart Friend, terus tentang komunitasnya, kegiatan-kegiatan juga keren-keren. Dan pokoknya keren banget karena ini kan dari seluruh Indonesia ya, udah 60 kota lebih kan. Jadi kita bisa tahu
kebudayaan daerah-daerah juga. Apalagi kemarin waktu alhamdulillah berkesempatan ikut juga kan gathering nasional di Jogja. Jadi bisa ketemu teman-teman dari berbagai latar belakang budaya daerah, bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak, dan itu keren banget pokoknya. Oke. Doni, terakhir nih, apa kemudian pesan-pesan Doni untuk teman-teman mahasiswa di luar sana yang masih belum bisa membagi waktu antara kuliah, kegiatan mahasiswa dan sebagainya? Gimana cara bagi waktu ya? Ya tadi sih masih sama, atur aja skala prioritasnya, karena nggak semua kegiatan bisa kita lakukan. Jadi pilih yang kita butuhkan. Pilih yang dibutuhkan ya. Yang paling dibutuhkan. Satu lagi deh, apa yang kamu pengen capai dari atau apa yang belum tercapai dari hidup kamu hari ini, yang pengen banget dalam waktu dekat tercapai? Sebenarnya saya pengen banget ikut program kayak pertukaran pemuda gitu ke luar negeri. Cuman programnya kan banyak banget di bulan-bulan ini sebenarnya. Tapi karena lagi-lagi karena pandemi, jadi terpaksa harus banyak nggak bisa daftar gitu kan, karena takut juga. Oke. Siap kalau gitu. Tapi semoga cita-citanya tercapai nih ya Don ya. Ya amin gitu. Amin. Oke. Terima kasih Doni ya. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Siap. Salam juga untuk Mas Pidado dan teman-teman leader lainnya. Oke. Assalamualaikum Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia obrolan saya bersama dengan Doni yang merupakan leader Smart Friend Community Jakarta. Luar biasa. Bagaimana kemudian cara Doni mengatur waktu di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, lalu juga aktif di beberapa organisasi, termasuk aktif sebagai leader Smart Friend Community. Semoga ini bisa jadi contoh juga untuk teman-teman mahasiswa lainnya di seluruh Indonesia yang kemudian mendengarkan podcast ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan, dan nggak bosan saya ingetin untuk teman-teman ikuti terus event-event yang berlangsung di Smart Friend Community dan juga di Smart Friend, karena ada event-event keren selama bulan Ramadan ini. Juga ada turnamen e-sport ya yang sedang berlangsung sekarang. Teman-teman bisa ikuti di channel YouTube-nya Smart Friend. Kemudian juga ada quiz Twitter di Smart Friend Community, di Twitternya Smart Friend Community _Smart Friend Community _. Kemudian juga ada live IG setiap subuh. Nanti setiap hari Kamis ada saya, Bigdado Firmansyah, jam 4 subuh ya, jangan sampai terlewat. Kita akan ngebahas tentang film dan juga videografi. Kemudian jangan lewatkan juga itu di YouTube ya, di Instagramnya juga, di YouTube-nya juga jangan lupa untuk ikutin podcast Anti Was-Was. Aduh, saya jadi belibet gini, tapi mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Saya Bigdado Firmansyah undur pamit. Mohon maaf jika ada kata yang kiranya kurang berkenan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.